Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Nur Aprili dengan NIM 170519009 dan teman saya. Dan saya Bobi Dimastara dengan NIM 17025190228. Kami akan mempresentasikan tentang social network, auction, and portals, chapter 11. Yang pertama itu social networks. Social networks atau jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik. Istilah social networks atau jejaring sosial pertama kali diperkenalkan oleh Profesor J.A. Beams pada tahun 1954. Social networks melibatkan sekumpulan orang berbagi interaksi, ikatan umum antara anggota, orang yang berbagi area untuk beberapa periode waktu. Beberapa situs jejaring sosial atau social networks adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan semacamnya. Selanjutnya, social networks atau jejaring sosial dalam bisnis. Social networks memiliki dampak mendalam pada bagaimana bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. Social networks biasanya digunakan sebagai alat pemasaran dan branding. Social networks digunakan sebagai pemasaran dan branding karena terdapat fitur posting, komentar, like, dan stories. Saat ini, para pebisnis banyak sekali menggunakan social networks untuk memasarkan produk mereka. Dengan adanya fitur like, komen, posting, dan iklan, sangat membantu mereka untuk memasarkan produk sehingga banyak pembeli yang melihat dan tertarik untuk membelinya. Layanan social networks atau jejaring sosial. Banyak layanan jejaring sosial berbasiskan web yang menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi pengguna untuk dapat berinteraksi seperti chat, message, email, video, chat suara, share file, blog, diskusi grup, dan lain-lain. Umumnya, jejaring sosial memberikan pelayanan untuk membuat biodata dirinya. Pengguna dapat mengupload foto dirinya dan dapat menjadi teman dengan pengguna lainnya. Beberapa jejaring sosial memiliki fitur tambahan seperti pembuatan grup untuk dapat saling sharing di dalamnya. Selanjutnya adalah manfaat social networks atau jejaring sosial. Yang pertama itu memperluas pertemanan atau relasi, di mana dengan adanya jaringan sosial atau social networks, itu dapat memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menambah relasi bahkan dengan seseorang yang belum mereka ketemui atau belum mereka kenal sebelumnya. Yang kedua, sebagai wadah untuk berbisnis, di mana dengan adanya jejaring sosial ini, dengan adanya social networks ini, dapat menjadi wadah bagi para pebisnis untuk memperluas jaringan pemasaran mereka, karena ada fitur iklan yang dapat memasarkan produk mereka. Selanjutnya adalah mendapatkan informasi dan wawasan. Dengan adanya jejaring sosial atau social network ini, kita dapat dengan mudahnya mendapatkan informasi dan wawasan. Yang selanjutnya adalah motivasi dan meningkatkan kepedulian diri. Saat ini banyak sekali kegiatan sosial yang dilakukan melalui social networks atau jejaring sosial. Seperti halnya dengan donasi yang dilakukan secara online. Selanjutnya, auctions atau pelelangan. Auctions atau pelelangan adalah proses jual beli barang atau jasa yang kemudian dijual pada penawar dengan harga tertinggi. Terdapat beberapa macam variasi lelang. Biasanya, lelang dilakukan dengan datang ke tempat lelang, melakukan proses administrasi, dan mengikuti lelang di lokasi dengan mengacukan tangan atau menunjukkan nomor peserta lelang. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini lelang juga tersedia secara online atau digital. Jenis lelang. Jenis lelang berdasarkan hukumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, lelang eksekusi, yang terbagi menjadi lelang eksekusi panitia urusan piutang negara, lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, lelang eksekusi benda sitaan pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,   lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi jaminan fidusia,   lelang eksekusi pajak,   lelang eksekusi pasal 60 Undang-Undang Hukum Acara Pidana,   lelang eksekusi benda sitaan pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,   lelang eksekusi jaminan fidusia,
lelang eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara, lelang eksekusi gadai, lelang eksekusi barang temuan. Yang kedua adalah lelang non-eksekusi wajib, di mana terbagi menjadi lelang barang milik negara, lelang barang milik badan usaha milik negara atau daerah, lelang barang milik badan penyelenggara jaminan sosial, lelang barang milik negara yang berasal dari aset X kepabeanan dan cukai, lelang barang gratifikasi. Yang ketiga adalah lelang non-eksekusi sukarela, di mana terdiri menjadi lelang barang milik BUMN atau BUMD berbentuk tersero, lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, lelang barang milik perwakilan negara asing, lelang barang milik perorangan atau badan usaha swasta. Berdasarkan cara penawarannya, lelang terbagi menjadi dua, yaitu lelang konvensional dan lelang online, di mana lelang konvensional itu merupakan jenis lelang yang dilakukan secara langsung di hadapan para pejabat lelang. Yang kedua adalah lelang online, di mana dilakukan pada situs tertentu dan peserta lelang bisa mengikutinya secara online. Dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya pengguna internet, jenis lelang ini merupakan jenis lelang yang banyak dilakukan. Selanjutnya adalah tata cara pelelangan atau auctions. Yang pertama, syarat peserta lelang atau auctions. Yang kedua, pengumuman dan pendaftaran peserta. Yang ketiga, prakualifikasi. Yang keempat, penyusunan daftar calon peserta lelang, penyampaian undangan dan pengambilan dokumen lelang. Yang kelima, penjelasan lelang. Yang keenam, penyampaian dan pembukaan dokumen lelang. Yang keenam, pembuatan berita acara hasil pelelangan. Yang ketujuh, penetapan pemenang lelang. Yang kesembilan adalah surat keputusan penetapan penyedia barang atau jasa. Selanjutnya adalah sistem penawaran dan pembayaran lelang. Sistem penawaran harga suatu barang dalam pelelangan dapat dilakukan secara lisan, tertulis, jika penawaran tertinggi belum mencapai nilai batasnya. Sedangkan dalam sistem pembayaran lelang, pembeli yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang terhadap barang atau jasa tertentu wajib untuk membayar harga lelang, bea lelang atau pajak, uang miskin dan pungutan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, pembayaran lelang bisa dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pelelangan berakhir. Pembeli juga bisa menangguhkan pembayaran lebih dari 3 hari kerja asal memenuhi syarat tertentu dan mendapat izin dari Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Ini adalah manfaat pelelangan atau auction. Yang pertama ada likuiditas, di mana penjual dan pembeli terhubung di pasar global. Yang kedua, penawaran harga. Barang yang sulit diberi harga dapat berdasarkan harga yang kompetitif pada penawaran dan permintaan. Yang ketiga, transparansi harga, di mana semua orang dapat melihat harga permintaan dan penawaran. Yang keempat, efisiensi pasar, di mana konsumen ditawari akses dan kesejahteraan konsumen meningkat ketika penurunan harga terjadi. Yang terakhir adalah biaya transaksi, di mana pedagang dan konsumen sama-sama diuntungkan dengan mengurangi biaya penjualan dan pembelian. Selanjutnya ada biaya lelang. Yang pertama, konsumsi tertunda. Artinya lelang dapat berlangsung selama berhari-hari dan produk harus demikian, yaitu dikirim ke pembeli dan pembeli biasanya ingin membayar lebih sedikit untuk barang yang mereka beli, tidak bisa segera diperoleh. Selanjutnya yang kedua, biaya pemantauan. Artinya pembeli harus menghabiskan waktu untuk memantau penawaran tersebut. Selanjutnya ada biaya peralatan. Pembeli harus membeli atau sesudah membeli komputer, sistem dan layanan internet dan belajar cara mengoperasikan sistem ini. Selanjutnya ada risiko kepercayaan. Artinya, konsumen menghadapi peningkatan risiko mengalami kerugian seperti lelang online adalah sumber penipuan terbesar di internet. Selanjutnya ada biaya pemenuhan. Pembeli harus membayar untuk pengepakan, pengiriman, dan asuransi, dan akan faktor biaya ini menjadi harga penawaran mereka. Selanjutnya ada lelang dalam bisnis.
Faktor lelang dalam bisnis yaitu tipe produk, siklus hidup produk, manajemen saluran, jenis lelang, harga awal, kenaikan tawaran, panjang lelang, jumlah barang, aturan alokasi harga, dan penawaran tertutup dan terbuka. Ada banyak situasi yang berbeda, di mana lelang adalah saluran yang tepat untuk mempertimbangkan dalam bisnis. Tujuan bisnis yang menggunakan lelang adalah untuk memaksimalkan pendapatan mereka. Lelang tradisional biasanya dalam pencarian produk dilakukan secara manual. Lembaga penyelenggaranya bersifat manual atau pengadaan dari panitia. Proses pendaftaran masih berupa manual. Vendor diumumkan melalui surat kabar. Rapat dilakukan secara tatap muka. Tahap pemasukan dokumen ada sistem 1 sampul, 2 sampul, dan 2 tahap. Proses pembukaan dokumen wajib disaksikan oleh semua vendor dan diadakan di satu tempat. Proses evaluasi yakni mengevaluasi dokumen fisik. Sedangkan dari lelang online yaitu pencarian produk atau jasa dilakukan secara online. Terdapat unit khusus bagian pelaksanaan pengadaan yang disebut LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik. Selanjutnya pendaftaran dilakukan secara online. Vendor pemenang diumumkan lewat situs web LPSE. Proses tanya jawab mirip seperti kolom komentar di media sosial. Semua dokumen akan diubah ke format PDF atau JPEG. Hanya dapat dibuka berdasarkan kurun waktu yang ditentukan dan tidak bisa dibuka dengan aplikasi sembarangan. Selanjutnya, proses evaluasi yakni mengevaluasi semua dokumen di layar komputer. Pembayaran dapat dilakukan di awal, berkala, atau di akhir saat produk diterima. Pengiriman barang atau jasa bisa selalu dipantau. Selanjutnya yaitu portal. Portal adalah situs yang berfungsi untuk meletakkan informasi di web browser. Sebuah portal biasanya menampilkan sebuah informasi yang berkolaborasi dengan desain dan beragam tampilan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis portal. Portal terdapat 2 jenis, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan layanan. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, yaitu ada portal horizontal. Portal horizontal adalah portal umum yang menyajikan berbagai informasi dan layanan yang dapat digunakan secara umum oleh para pengunjung portal itu sendiri. Yang kedua ada portal vertikal. Portal vertikal adalah portal yang memberikan layanan pribadi dan informasi, namun biasanya khusus untuk bidang-bidang tertentu saja. Misalnya portal khusus kuliner, berita, gaming, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam web portal berdasarkan layanan. Yang pertama yaitu portal konsumen. Portal konsumen adalah portal web yang ditunjukkan untuk konsumen secara umum yang memberikan layanan email gratis, homepage pribadi, dan lain-lain. Yang kedua, ada portal organisasi. Portal organisasi adalah portal web yang disediakan oleh lembaga, pemerintahan, kependudukan, universitas, sekolah, industri, keagamaan, kelompok politik, dan sosial media. Yang ketiga ada portal pelanggan. Portal pelanggan adalah portal web bisnis yang seringkali menawarkan jasa online kepada para pelanggan melalui web tersebut. 4. Portal perusahaan. Portal perusahaan adalah portal web yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Selanjutnya yaitu tujuan portal. Tujuan dari adanya web portal tersebut adalah bisnis. Ketika portal memberikan semua yang Anda perlukan untuk menjelajahi internet, dari mesin pencari berita, video, gosip, dan hiburan dan informasi lainnya, Anda otomatis akan sering menggunakannya. Semakin banyak yang memakainya, maka portal ini
portal ini pun akan mendapatkan traffic yang tinggi, yang bisa ditawarkan kepada para advertiser untuk kemudian memasang iklan mereka di sana. Makanya semakin banyak orang yang mengunjungi dan memakai portal web tersebut, semakin tinggi pula akan pemasukannya. Selanjutnya yaitu model bisnis portal. Model bisnis portal adalah model di mana website penjualan memiliki penawaran yang terintegrasi, yang meliputi email service, online advertisement, news, search engine, kalender, dan lain-lain. Saat ini, model bisnisnya berubah dan beradaptasi dengan sumber pendapatan tertentu. Sumber pendapatan portal dapat meliputi yang pertama, iklan umum, kedua, penawaran sewa, yang ketiga, biaya berlangganan, yang keempat, komisi penjualan. Selanjutnya yaitu keuntungan dari portal. Yang pertama, akses data bisa dikostumisasi. Artinya, portal web merupakan alat yang digunakan untuk mengakses data khusus. Yang kedua, platform independen. Artinya, user atau pengguna dapat mengakses portal web melalui berbagai platform seperti Windows, Unix, dan Macintosh. Yang ketiga, akses tanpa kabel. Artinya, pada saat sedang berpergian atau berada jauh dari komputer, pekerja masih tetap bisa melihat laporan penting yang dikirim melalui portal web perusahaan. Yang keempat, sebagai pengganti PC perusahaan. Dengan tersedianya akses yang memuaskan ke berbagai informasi bisnis yang saling berhubungan, portal bisa menggantikan PC karyawan yang banyak digunakan di perusahaan. Yang kelima, pengaturan dokumen lebih mudah. Dikarenakan akses data oleh portal itu dari struktur directory file atau basis data database, maka pengguna dapat mempublikasikan laporan, basis data, pengolah data, ataupun dokumen lainnya dengan cara mengcopy berkas ke dalam direktori tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat portal dalam bisnis. Yang pertama, menjaring traffic menuju situs bisnis perusahaan. Sudah pasti, banyak perusahaan atau pelaku bisnis yang menginginkan situsnya dikunjungi oleh banyak orang, menelusuri layanan atau jasa ataupun produk yang cocok untuk kebutuhan mereka, hingga akhirnya melakukan suatu proses pembelian. Tetapi kemungkinan hanya sekelompok orang yang berkunjung dan sebagian hanya mungkin sekedar melakukan perbandingan harga maupun kualitas. Yang kedua, membantu konversi pengunjung jadi leads. Selanjutnya, para pengunjung yang sekedar mampir di portal konten dapat dikonversi menjadi prospek. Terkait dengan hal ini, perlu untuk merancang strategi muatan konten yang dapat dikembangkan seiring waktu. Yang ketiga, membantu tingkatan reputasi brand. Ini sebetulnya terkait topik yang sedang diangkat di portal konten. Tentu sangat direkomendasikan merencanakan strategi berbagai konten dengan topik yang relevan terkait layanan atau produk yang ditawarkan. Konten dengan topik yang cocok dengan kategori usaha yang dijalankan akan menjadikan brand Anda lebih mudah mencapai kepercayaan audiens hingga reputasi brand kian kuat. Yang keempat, mendapat hasil untuk jangka panjang. Manfaat portal konten salah satunya ialah kemungkinan memberi keuntungan untuk jangka panjang, karena setiap konten di blog memiliki manfaat yang tak hanya dalam jangka waktu pendek, tetapi dapat memberikan dampak beberapa tahun ke depan. Yang terakhir, biaya lebih efisien. Portal konten relatif efisien dari hal biaya dan tidak semahal promosi melalui iklan maupun menggelar kegiatan marketing lainnya. Selain itu, hasil dari pengelolaan suatu portal dapat disambungkan agar mendukung kegiatan marketing lain, seperti pemasaran melalui media sosial, SEO, termasuk penyelenggara acara-acara tertentu secara periodik.